Salam sobatku. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai malaikat Jibril dan Rohul Kudus. Teman-teman muslim berpendapat bahwa malaikat Jibril adalah malaikat Gabriel yang terdapat di dalam Alkitab. Sehingga dalam video kali ini kita akan membuktikan apakah Jibril yang diklaim sebagai malaikat Gabriel ini adalah sosok yang sama dengan malaikat Gabriel yang ada di dalam Alkitab. Seperti yang kita ketahui, Jibril adalah figur sentral dari pemutlakan Al-Quran. Al-Quran dipercaya sebagai hasil transmisi lengkap dan sempurna dari Jibril. Menurut umat Islam, Jibril membawa wahyu Allah kepada Nabi terakhir yang bernama Muhammad. Sehingga Muhammad bukan siapa-siapa bila Jibril tidak mengunjunginya. Al-Quran dan Islam tidak akan ada tanpa oknum yang satu ini. Sekarang beberapa pertanyaan penting. Siapakah Jibril dan Roh Al-Kudus ini? Benarkah ia sama dengan Gabriel utusan Allah yang berperan di dalam Alkitab? Apakah ia memperkenalkan namanya pada Muhammad secara formal atau setidaknya sesuai norma perkenalan? Tahukah kawan-kawan muslim kapan Jibril memperkenalkan namanya menurut Al-Quran? Benarkah Jibril itu adalah Roh Kudus? Sementara malaikat Gabriel di dalam Alkitab bukan Roh Kudus. Mengapa Al-Quran diwahyukan pada Muhammad harus memakai perantara Jibril ini? Sebelumnya, di dalam Alkitab bukankah Tuhan telah memerintahkan untuk menguji setiap roh? Apakah roh itu berasal dari Tuhan atau apakah roh itu berasal dari setan? Selama puluhan tahun Muhammad menerima wahyu, terhimpunlah sekitar 6.000 lebih ayat Al-Quran, semua diterima tanpa diuji, seakan-akan Jibril adalah mutlak pasti datangnya dari Tuhan. Belasan tahun Muhammad tidak tahu nama Jibril, bagaimana jika Jibril bukan utusan Tuhan? Sebuah misteri besar bahwa Muhammad tidak mengenal nama malaikat pewahyunya selama kurang lebih 13 tahun di Mekah. Nama Jibril baru diletakkan kemudian setelah Muhammad hijrah ke Madinah. Banyak umat muslim tidak mengetahui bahwa puluhan surah yang teridentifikasi diturunkan di Mekah. Surat-surat Makkiyah ini tidak satupun ayatnya menyebutkan roh pewahyunya dengan nama Jibril. Sosok yang diklaim begitu intim dengan Muhammad justru namanya tersembunyi selama belasan tahun. Dalam kegamangan akan nama sosok ini, Muhammad selalu menyebut sosok ini dengan nama yang berbeda-beda. Penyebutan yang berbeda-beda ini menunjukkan ketidakpastian Muhammad akan oknum agen pewahyunya. Adapun istilah penyebutan sosok ini diantaranya adalah ruh, ruhku, ruhnya, ruh kami, ruh dari kami, ruh Al-Kudus. Ruhul Amin, malaikat dengan wahyu atas perintahnya, ruh perintahnya juga dipakai ruh dengan perintah kami. Rasul Karim, Syadid Al-Quwa, Jumirah dan para malaikat dalam bentuk jamak sebagai agen pewahyu. Dan terakhir, barulah muncul nama Jibril sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, yakni pada Al-Quran Surah 2 ayat 97 sampai dengan 98 dan Al-Quran Surah 66 ayat yang keempat. Muhammad tidak pernah menguji siapakah roh yang diklaim sebagai Jibril ini yang mencekiknya di Gua Hira. I can't read. Muhammad tidak tahu apakah roh itu berasal dari Tuhan atau setan. Sebab sosok itu tidak memperkenalkan namanya kepada Muhammad, sosok itu tidak menyapa nama Muhammad, dan sosok itu juga tidak menyapa Muhammad dengan salam. Hal ini jauh berbeda dengan yang dilakukan malaikat Gabriel di dalam Alkitab. Ketika pertama kali bertemu Maria, malaikat Gabriel mengucapkan salam dan menyapa nama Maria sebagai bukti bahwa Tuhan Maha Tahu. Sebaliknya, ruh di Gua Hira itu hanya mencekik dan memaksa Muhammad dengan seruan Iqra atau bacalah. Bukankah ruh jahat juga dapat berbuat hal yang sama? Mencekik dan meneror targetnya, bahkan lebih. Adapun teolog Islam bersilang pendapat. Mereka tidak tahu persis kapan Muhammad mulai memastikan ruh misterius itu sebagai utusan Tuhan. Terlebih lagi kapan ruh itu mulai disebut sebagai Jibril. Memang ada hadis yang muncul hampir 200 tahun setelah Al-Quran yang menyebutkan nama Jibril itu di awal kenabian Muhammad. Tentu itu hanyalah tambahan susulan setelah Al-Quran ditulis. Sebab Jibril sendiri baru dituliskan secara wahyu setelah di Madinah lewat pandangan pribadi dari sepupu Khadijah, yaitu Warakah bin Nawfal yang adalah seorang Nasrani. Ruh tersebut kemudian ditafsirkan sebagai namus yang berarti rahasia atau hukum. Sahih Bukhari nomor 3. Ketika Warakah berspekulasi bahwa itu adalah namus dan bukan Gabriel, sosok historis yang definitif dalam Injil, maka kita mempunyai alasan kuat untuk berkata roh tersebut memang bukan Gabriel, melainkan namus versi Warakah sendiri. Sebaliknya, Muhammad tetap gamang dan tidak mempunyai konklusi. Roh yang misterius itu tetap membungkam namanya.
Hingga akhirnya Muhammad mendapatinya dari sumber lain yang bukan dari yang mempunyai nama sendiri, yaitu ketika Muhammad berada di Madinah dan berhubungan dengan banyak orang-orang Yahudi. Muhammad yang mengaku sebagai Rasul Allah sering diperolok dan dites oleh orang-orang Yahudi mengenai ruh itu. Muhammad juga tidak pernah melihat ruh itu melakukan mujizat. Untuk menutupi ketidakpastiannya, Muhammad menjawab, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit." Al-Quran Surah 17 ayat 85. Dengan kata lain, ruh itu hanya urusan Tuhan, sehingga Muhammad hanya menghindar dengan jawaban seperti ini. Adapun sejarah kenabian Yahudi sudah mengenal nama malaikat Gabriel ini ribuan tahun sebelum era Muhammad, yakni di zaman Nabi Daniel, dan digaungkan lebih jauh lagi di era Zakaria dan Maria. Gabriel memperkenalkan nama dan jati dirinya sebagaimana layaknya tanpa misteri. "Akulah Gabriel yang melayani Tuhan, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau." Lukas 1 ayat 19. Gabriel sejati bukan hanya mengklaim tetapi sekaligus menunjukkan otoritas dan berita kebenaran yang dibawanya dari Tuhan. Dia berkuasa bernubuat dan bermujizat, tanda bahwa ia adalah sungguh-sungguh dari Tuhan. Dia menubuatkan istri Zakaria yang mandul dan Maria yang masih perawan akan hamil. Mujizat pun terjadi sesuai nubuatnya. Tidak ada kerancuan apakah itu roh jahat atau utusan Tuhan. Jelas sekali di dalam Alkitab, Gabriel bukan Roh Kudus. Gabriel tidak pernah mengaku sebagai Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah mengklaim sebagai Gabriel. Adapun di dalam Al-Quran hanya memuat beberapa ayat tentang Jibril dan Rohul Kudus ini. Yang memuat tentang Jibril dapat kita jumpai di dalam Al-Quran, yakni dalam surah 2 ayat 97 sampai dengan 98, surah 66 ayat 4, dan beberapa ayat yang memuat tentang Rohul Kudus, yakni dapat kita jumpai di dalam Al-Quran surah 2 ayat 87 dan ayat 253, surah 5 ayat 110, dan surah 16 ayat 102. Dalam 7 ayat yang memuat atau menyebutkan nama Jibril dan Rohul Kudus ini mudah bagi kita membandingkan dan memeriksa kebenarannya. Allah sama sekali tidak mengidentikan sosok Jibril dengan Roh Kudus. Namun, pakar Muslim menyamakan Rohul Kudus dengan Jibril semata-mata karena keduanya dapat menurunkan wahyu. Adapun Alkitab memberitahu secara jelas bahwa Roh Kudus bukanlah makhluk ciptaan. Ia adalah oknum integral keilahian Tuhan yang sejak semula bersatu dan bersama dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 2. Ia adalah trisnyawa yang keluar dari Bapa sama seperti firman yang berasal dari atas juga keluar dari Bapa, yang nuzul ke dunia menjadi kalimatullah dalam sosok Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 8 ayat 42, dan Yohanes 1 ayat 1 dan ayatnya yang ke-14. Roh Kudus itulah penolong yang menyertai umatnya sampai kekal, dengan sifatnya yang maha hadir yang tidak dimiliki oleh Gabriel. Alkitab mengatakan roh perlu diuji, tetapi Al-Quran menutup pengujian atas roh Jibril oleh manusia dengan pendalilan bahwa itu bukan termasuk wilayah urusan mereka. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran Surah 17 ayat 85. Di dalam Alkitab, adapun pendalilan atas pengujian roh ini dapat kita jumpai di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Sehingga Alkitab telah memberi pesan yang sangat jelas dalam setiap pertarungan roh, apapun manifestasinya selalu perlu diuji. Karena Alkitab juga secara terang menyebutkan ada dua Bapa yang berbeda, yaitu Bapa Surgawi yang dapat kita jumpai di dalam Matius 6 ayat 9, dan Bapa segala dusta di dalam Yohanes 8 ayat 44. Bapa Surgawi memerintahkan kita untuk tidak percaya begitu saja pada setiap roh. Roh penipu terlalu licik dan gampang memperdaya manusia yang kurang mengerti sepak terjangnya. Itulah sebabnya Tuhan mengharuskan kita untuk menguji apakah roh itu datang dari Tuhan atau tidak. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 disebutkan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Alkitab telah berkata bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ingatlah dalam Alkitab telah disebutkan, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan atau berasal dari iblis.
Ruhul Kudus atau yang diyakini umat muslim sebagai Jibril ini yang dikatakan intim dengan Muhammad selama 20-an tahun ternyata tidak memperkenalkan diri dengan semestinya. 80 lebih surat Makkiyah tidak satupun memunculkan nama ruh ini. Setelah belasan tahun Muhammad menerima wahyu barulah mengenal Jibril. Gabriel abad ke-1 dan Jibril abad ke-7 serta Ruhul Kudus sungguh tidak ada kesamaan oknum. Al-Quran dan hadis tidak mempunyai solusi untuk menjelaskan ketiganya. Namun, Alkitab mendudukkan Ruhul Kudus dan Gabriel adalah berbeda. Sehingga, oknum yang misterius dan tidak berotoritas seperti Jibril itu tidak akan pernah menjadi utusan Tuhan. Menurut Injil, tugas terpenting yang pernah dilakukan Gabriel adalah memberitahu Nabi Zakaria serta Maryam tentang penjelmaan Isa Al-Masih. Memberitakan kabar baik tentang kedatangan kalimat Allah yang menggemparkan dunia memang perlu diserahkan kepada Gabriel. Sebab Allah rindu kita mengetahui maksud kedatangan Isa Al-Masih secara lebih mendalam.